Ya Allah, Sarah. Mami Jen, terima kasih ya sudah mencari Sarah dan akhirnya kita ketemu di sini. Siapa laki-laki itu, Sarah? Mereka harus menjalani pengadilan kampung. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku dan Sakti berani bersumpah kami tidak melakukan apa-apa di sini. Ini tidak bisa dibiarkan, Sarah. Kamu sudah melanggar adat kita. Kalian harus dihukum. Iya, aku tahu, tapi dengarkan aku dulu. Iya. Tolong, Mami Jan. Aku berani bersumpah kami tidak melakukan apa-apa. Aku dan Sakti terjebak karena Iya, badai. tangkap saja. Iya, mereka harus ditangkap. Maaf, saudara-saudaraku, aku bisa menjelaskan masalah ini. Ini cuma salah paham saja, ya. Tangkap saja, tangkap. Mereka harus menjalani pengadilan kampung. Apa? Tolong kalian semua tenang sebentar. Kita beri Sarah kesempatan untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Iya, tadi pagi waktu aku mau mengantar susu, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara orang jatuh. Aku penasaran, kemudian aku langsung mencarinya. Aku hanya berharap bisa menolong orang itu, tapi aku tidak tahu siapa yang jatuh. Aku juga sama sekali tidak menyangka kalau ternyata yang jatuh itu Sakti. Selain itu, Sakti ternyata terluka dan aku harus menolongnya. Tidak mungkin aku meninggalkan dia sendirian. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati di dalam hutan. Dan kalau kalian tidak percaya, Sakti bisa menunjukkan di mana lukanya. Ayo tunjukkan Sakti, supaya mereka percaya sama kita. Dan waktu kami mau pulang, aku tiba-tiba lupa kemana arah untuk keluar dari hutan itu. Apalagi badannya Nah, besar. karena itulah kami bersembunyi di tempat ini untuk sementara. Kami tidak melakukan apa-apa di sini. Mami Jan percayakan sama Sarah. Sarah tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan membuat Mami Jan malu. Iya, Nak. Mami percaya, Nak. Mami percaya apa yang kau katakan pada kami. Peraturan adat kampung ini tetap harus dijalankan. Sudah, tolong. Ya Allah, sepertinya aku sudah membuat masalah yang besar bagi Sarah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa benar kalian berdua ditemukan warga di sebuah pondok? Iya Pak, itu benar. Tapi kami ke pondok itu bukan karena ingin melakukan hal yang aneh. Kami ke sana karena kami butuh tempat perlindungan dari badai yang besar dan kami tidak punya pilihan. Ah, itu hanya alasan kamu saja. Diam kamu. Saya ini lagi bicara dengannya. Maafkan saya, Pak Tua. Aku tidak tahu hukuman apa. Tapi aku hanya memohon apapun hukuman itu. Seharusnya aku yang mendapatkan hukuman itu. Tolong, Sarah jangan dihukum apa-apa. Dia tidak bersalah. Kenapa? Karena kalau tidak ada Sarah, mungkin aku sudah... Aku bisa hidup sampai saat ini hanya karena Sarah. Sarah itu wanita suci, sangat suci. Seandainya aku bisa merubah peraturan kampung ini, tapi itu tidak bisa. Kalian harus mendapatkan hukuman sesuai peraturan. Maaf Pak Tua, tapi kalau hari ini anak saya dihukum, maka tidak akan ada orang yang akan membantu orang lain. Tapi kalau Sarah dan laki-laki asing itu dibebaskan, semua orang pasti akan mencontoh perbuatan mereka. Tolong tenang semuanya. Kalian jangan asal tuduh. Sakti itu kan cuma orang asing, cuma tamu di sini. Kalau dia ingin macam-macam, bisa saja kan mencari perempuan yang lain ya, bukan Sarah. Aku juga setuju dengan pendapat Diki. Kalau aku melihat wajah laki-laki ini, sepertinya laki-laki ini bukan orang jahat. Tapi aku tidak punya pilihan, aku harus menghukum kalian sesuai peraturan.
Jam 4, Sarah akan dihukum 30 cambuk sedang kau 50 cambuk. Maafkan saya Pak Tua, tapi rasanya ini tidak adil karena Sarah sama sekali tidak bersalah. Justru dia yang sudah menolongku. Aku yakin kalau Pak Tua berada di posisi yang sama dengan Sarah saat itu, pasti akan melakukan hal yang sama. Kamu benar anak muda, aku akan memberikan hukuman untuk diriku juga. Aduh. Ma. Wah, Papa lagi happy ya. Pasti Papa lagi seneng kan ditemenin sahabat Papa ini kan? Iya, jadi baru aja nolong Papa. Nolong apa, Pak? Jadi masalahnya pekerjaan Papa udah bisa diselesaikan, dibantu. Tapi ya itu si Sakti harus nikah sama Raya. Nanti Mama bantu ya, ngomong sama Sakti ya. Mama setuju kan? Iya. Iyalah, Pak, Mama setuju. Apalagi kan Sakti dan Raya sudah deket sekali. Perjodohannya sempurna sekali. Dan saya yakin juga kok, Sakti pasti tidak akan menolak nantinya. Ya? Jadi ya? Iya. Pak, Mama mau ketemu dokter dulu ya. Mama pingin tahu, Papa itu boleh pulang kapan ke rumah. Iya, Ma. Sebentar ya, Pak ya. Ya, silakan. Yuk. Ya. Gawat, ini benar-benar bahaya. Sakti udah meninggal. Sekarang siapa yang akan menikah dengan Raya, Ma? Kita benar-benar salah. Kita menyingkirkan Sakti di waktu yang tidak tepat. Gimana coba kalau sampai papa kamu tahu Sakti sudah meninggal? Iya, pastinya nggak akan terjadi pernikahan antara Raya maupun Sakti, Ma. Gimana tuh? Dan itu artinya Pak Baryadi nggak akan bantu papa dari bangkrutan ini. Kita benar-benar salah waktu, Ma. Seharusnya kita singkirin setelah Pak Baryadi bantu papa. Baru kita singkirin Sakti. Mana Mama tahu, Zidan, kalau papa sembunyi kebangkrutan ini sama kita semua. Sarah, maafkan aku, Sarah. Sakti, ini bukan salah kamu. Semua ini bisa terjadi karena kamu tidak tahu hukum adat di sini dan aku bisa memaklumi itu. Tidak, Sarah. Semua ini karena aku yang salah. Kamu dan keluargamu harus menanggung malu seperti ini karena aku, Sarah. Belum lagi hukuman cambuk yang akan kamu terima. Kamu tidak bersalah sama sekali, tapi akulah yang bersalah. Jangan salahkan diri kamu. Aku malah malu, soalnya kamu itu kan tamu di Nepal. Tapi kamu malah dapat hukuman. Sarah, aku tidak sanggup lihat kamu seperti ini. Aku mohon, kamu minum ya. Aku bawakan air untukmu. Tidak, aku tidak mau apa-apa. Sarah, aku tidak bisa bantu kamu apa-apa selain bawakan minuman ini. Jadi tolong minum ya. Ayo. Diji, walaupun aku diusir, kamu jangan sedih ya. Karena kamu tetap menjadi teman terbaikku. Dan aku tidak akan pernah melupakan kamu. Sarah, kamu harus kuat. Tidak bisa begini. Kalau kamu sedih, aku juga pasti akan ikut sedih, Sarah. Aku tidak tega melihat kamu seperti ini. Ayo, minumlah.
Berikan air untuk Sakti juga ya. Terima kasih Diji, kamu baik sekali. Oh ya Diji, aku membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Aku harus menghubungi keluargaku di Jakarta. Mereka benar-benar khawatir tentang aku. Dan HP-ku sudah hilang di tengah hutan. Aku sendiri tidak tahu kenapa semuanya bisa terjadi. Boleh aku pakai HP-mu? Oh iya, boleh. Pakai saja, tidak apa-apa. Berapa nomornya? 6282 5510 100. Biar. Oke, Bang. Makasih, Bang. Dik. Sekalian saya pamit ya. Saya sudah gak sabar mau kasih berita baik ini ke Raya. Ya, kamu istirahat, cepat sembuh. Ya, saya pamit ya. Iya, Bang. Hati-hati, Bang. Halo, Papa? siapa ini? Papa, ini aku Sakti, Pak. Kamu kok nomornya ganti-ganti terus sih? HP-ku hilang, Pak. Entah kemana. Tapi ini menggunakan HP temanku, Pak. Nomor kok ganti-ganti terus, hilang-hilang terus gimana sih? Iya, Pak. Maafkan aku, Pak. Lain kali aku nggak begini. Siang, Pak. Ini obatnya. Iya, Ter. Halo, Pak. Itu siapa, Pak? Kok ada orang yang menyuruh Papa minum obat, Pak? Ini Papa lagi di rumah sakit. Rumah sakit? Papa? Udah, nggak apa-apa kok. Orang cuma sakit sedikit aja kok. Nanti juga pulang. Papa kenapa, Pak? Papa sakit apa? Papa, kenapa Papa tidak bilang aku, Pak? Udah, nggak apa-apa. Kamu kabarnya gimana di sana? Baik-baik. Kerja kamu gimana? Ya Allah, aku baik-baik saja, Pak. Pekerjaan kita lancar, Pak. Tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Oke, bagusan kalau gitu. Kalau udah selesai pekerjaannya, kamu cepat pulang. Ya, ada yang mau Papa bicarakan. Penting. Ya. Iya, Pak. Tapi sudah dulu ya, Pak. Sebaiknya Papa istirahat saja. Oke, Sakti. Oke, sampai jumpa, Pak. Pak, Papa ngomong sama siapa sih? Sama Sakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bicara, Pak Tua. Tentang Sarah dan laki-laki itu? Iya, Pak Tua. Saya mohon, jangan berikan Sarah hukuman. Dia gadis baik, jadi jangan usir dia dari sini. Aku juga sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi kepada mereka berdua. Tapi tidak ada yang bisa merubah keputusan kampung. Dan itu berlaku untuk semuanya. Tapi Pak Tua, kalau Sarah meninggalkan kampung ini, kita pasti akan kehilangan orang yang terbaik di kampung kita, Pak. Karena Sarah itu sangat pintar. Bapak tahu kan sifat Sarah? Dia suka menolong orang yang susah. Dan dia juga tidak pernah mengeluh. Jadi kalau sampai Sarah pergi meninggalkan kampung kita ini, itu artinya kerugian besar untuk kita, Pak Tua. Iya, kau benar sekali. Memangnya Pak Tua tidak bisa memberikan kebijakan untuk Sarah? Ini keadilan, Diki. Jadi yang bersalah harus dihukum. Tapi itu sama sekali tidak adil untuk Sarah, Pak Tua. Tolong dipikirkan lagi. Jangan sampai kita menyesal setelah dia meninggalkan kampung kita ini, Pak Tua. Aku yakin semua itu bukan salah Sarah. Tolong, Pak. Aku tahu sifat Sarah. Kau benar, kita akan kehilangan dia. Jadi bagaimana keputusannya? Bapak mau kan memaafkannya? Baiklah, Sarah tidak akan dikenakan hukuman cambuk. Dan dia boleh tetap menjadi bagian dari kampung ini. Asalkan laki-laki itu mau menikahinya. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Pak. Alhamdulillah. Raya! Raya! Iya, Pak. Sini saya. Ada apa sih Papa manggil-manggil? Ada Sini apa? saya. Tahu nggak?
Papa bawa kabar gembira buat kamu. Apa? Tadi Papa tuh ketemu sama Om Adiaksa. Dan kamu tahu, Om Adiaksa itu setuju kalau misalkan kamu nanti menikah sama Sakti. Papa serius? Ya serius lah. Masa Papa bohong? Kalau mengenai masalah seperti ini, nggak mungkin bohong dong papanya. Papa. Aduh, yuk. Raya seneng banget, makasih ya, Pak. Iya. Juga tahu kamu seneng tuh. Sampai merah begini mukanya bahagia banget. Nyonya Sakti. Papa jangan gitu dong, Raya kan jadi malu. Sarah, aku punya kabar baik buat kamu, Sarah. Kabar apa? Tadi aku bicara dengan Pak Tua. Katanya, kamu tidak akan dihukum, dia memaafkanmu. Serius, kamu tidak bercanda? Iya. Tapi apa, Diji? Kata Pak Tua, kamu tidak akan diusir dan tidak akan mendapatkan hukuman. Tapi Pak Tua mengajukan sebuah syarat untukmu. Asalkan Sakti mau menikah denganmu. Tidak mungkin. Itu mustahil, Diji. Sarah, dengar. Sakti tidak akan mau menikah sama Sarah. aku. Aku akan menikahimu, Sarah. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kok bisa Sakti masih hidup? Tapi kan ini keuntungan buat kita, Ma. Sekarang, kamu telepon Tata. Bilang sama dia, kalau kita butuh Sakti masih hidup. Oke, Ma. Halo, Tapa. Apa kamu tahu kalau Sakti masih hidup sekarang? Apa? Bagaimana mungkin? Anak buah saya bilang sudah ditembak. Sudah, itu nggak penting. Karena sekarang rencana berubah. Kamu tidak perlu lagi untuk membunuh Sakti. Tapi sebaliknya, kamu harus menjaga Sakti selama dia di Nepal. Apa? Tapi bagaimana mengenai pembayarannya? Anggap saja bayaran yang waktu itu untuk melindungi Sakti di sana, ya? Baiklah, saya mengerti. Pokoknya, saya nggak mau dengar kata gagal. Saya mau Sakti pulang ke Indonesia hidup-hidup. Ngerti? Tenang, Bos. Kali ini saya akan mengurus semuanya dengan benar. Oke. Halo bos. Bagaimana? Pekerjaan kami tidak ada masalah kan? Semuanya beres? Laki-laki asing itu masih hidup. Kau tahu? Apa? Oh bisa? Kalau begitu aku minta waktu 1 hari saja bos untuk membereskan semuanya. Aku pastikan semuanya akan beres. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membuatmu malu. Kamu tidak perlu membereskannya, justru harus menjaganya. Kamu mengerti maksudku? Apa? Pokoknya dia harus sampai di Jakarta dengan selamat. Lakukan perintahku ini. Janji? Iya bos, aku janji. Anggap saja bayaran waktu itu untuk melindungi Sakti. Dan nanti kalau Aku Sakti mengerti. pulang ke Jakarta dengan selamat, kamu akan dapat bayaran lagi. Jadi jangan takut soal bayaran. Lakukan tugasmu dengan baik. Kamu mengerti? Baiklah kalau begitu. Nyawaku bisa menjadi taruhannya. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, taruhannya adalah nyawa kamu sendiri. Aku mengerti. Ada apa? Kemarin dia ngasih uang kita untuk segera menyingkirkan orang itu. Tapi sekarang malah kebalikannya, kita harus melindungi dia. Hah? Teman-teman, bos kita ini memang agak aneh ya.
Wow, Nepal memang benar-benar indah sekali. Sakti, aku tidak mau kamu merasa terpaksa menikah denganku. Tapi aku tidak merasa terpaksa, Sarah. Aku tahu kamu melakukan ini hanya untuk menyelamatkan aku dari hukuman Sarah, kamu ini kenapa? Sakti, tolong, dengar dulu. Aku tidak apa-apa, walaupun harus diusir, aku kan masih bisa mencari kerja di tempat lain. Sarah, dengar aku. Aku ingin menikah sama kamu bukan karena alasan itu, tapi karena aku menyukai kamu sejak pertama kali kita bertemu. Percayalah Sarah, setelah beberapa kali kita ketemu, aku semakin suka sama kamu. Percayalah dengan ucapanku, Sarah. Apa yang membuat kamu suka sama aku? Sarah, kamu adalah perempuan paling cantik dan yang paling baik yang pernah aku temui. Karena itulah aku jatuh cinta padamu. Sini sayang. Kelihatannya kok tidak bahagia. Aku tidak suka dengan keadaan ini. Aku khawatir dengan apa yang akan dilakukan Zakir. Untuk apa memikirkannya? Zakir itu harusnya mengerti kan? Tapi mungkin Zakir bukan jodoh untuk Sarah. Jujur aku lebih suka melihat Sarah menikah dengan Sakti daripada dengan Zakir. Mamujan, Mamijan, mana ada laki-laki yang cocok menikah dengan Sarah selain aku? Iya kan? Tidak ada. Coba lihat, Zakir sudah beli HP baru untuk Sarah yang paling canggih. Jadi tidak usah khawatir lagi. Betul sekali. Ini HP tercanggih keluaran terbaru. Dengan HP ini, Sarah bisa menghubungi aku kapan saja dia mau. Sarah pasti akan suka. Benar sekali. Kau pada diam? Ada apa sih? Zakir, Arman, kalian jangan kaget dulu. Ada yang terjadi pada Sarah, dan kejadian itu sangat tidak menyenangkan. Lalu, Sarah bagaimana? Dia harus menikah. Apa? Kenapa baru bilang? Zakir, kami tidak punya pilihan. Arman. Pernikahan itu kan seharusnya bisa dibatalkan saja. Untuk apa dilanjutkan? Itu tidak benar. Sebenarnya, ibu juga tidak setuju. Karena Sarah tidak bersalah. Tidak mungkin. Kita harus melaksanakan itu. Tidak. Kalian tahu kan, peraturan di kampung ini. Lalu, Sarah bagaimana?
Itu berarti hukumannya adalah Sarah harus menikah dengan sakti orang asing itu. Tidak, aku tidak terima. Aku tidak mau Sarah pergi dari kampung ini. Aku tidak terima. Jangan bilang Sarah diusir dari sini karena laki-laki itu. Aku akan lakukan apa saja agar Sarah tetap di kampung ini. Tahan emosimu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kepala desa telah memutuskan dengan satu syarat. Sakti harus menikah dengan Sarah secepatnya. Pokoknya aku tidak terima dengan keputusan ini. Sarah itu adalah calon istriku. Kita tidak punya pilihan lain. Ini tidak boleh terjadi. Aku tidak terima keputusan ini. Bagaimana bisa kalian membiarkannya begitu saja? Sarah tidak boleh menikah dengannya. Tapi kami tidak mau kalau Sarah diusir dari kampung ini. Kenapa Sarah dibela? Mami tidak membelanya, Nah. Tapi ini memang kenyataan. Jangan banyak alasan. Sarah tidak boleh menikah dengan laki-laki itu. Karena dia adalah calon istriku. Kalau Sarah harus menikah, itu harus denganku. Bukan dengan... Ini sudah keputusan kepala desa. Aku akan bicara dengannya sekarang. Zakir, Zakir tunggu dulu, Zakir. Zakir! Ayo, jalan. Jalan lagi. Pak Tua, pokoknya saya tidak terima dengan keputusan Pak Tua. Keputusan apa, Zakir? Keputusan Pak Tua soal Sarah. Sarah harus menikah dengan orang asing. Saya tidak mau tahu. Keputusan itu harus dibatalkan, Keputusan tidak bisa dibatalkan. Tapi tidak bisa seperti itu. Bapak kan tahu Sarah itu sudah tunangan saya. Jadi nggak bisa menikah dengan orang lain, Pak. Tapi keputusan itu sudah diambil berdasarkan kesepakatan. Lalu, nasib saya? Nasib saya bagaimana? Begini saja. Sebaiknya kau temui Sarah dan bicara padanya. Kalau dia mencintaimu, dia mau meninggalkan desa ini. Baiklah. Aku akan temui Sarah sekarang juga. Aku yakin kalau dia akan memilih aku, Pak. Karena jelas-jelas aku yang sudah bertunangan dengan dia, Pak. Sakti, kamu harus keliling Nepal. Bagus kan? Coba lihat di sana. Tapi tidak seindah wajah. Sarah. Kamu cantik sekali. Sarah. Zakir, Ayo, lepasin aku. kita harus siap-siap, Sarah. Kita pergi. Kita tinggalkan desa ini selamanya. Ayo. Aku tidak mau ikut sama kamu, Zakir. Tidak akan kulepaskan. Karena kita akan nikah di Kathmandu dan tinggal di sana selamanya. Tunggu dulu. Tolong lepaskan Sarah. Diam kau. Kau tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Sarah tunanganku. Mengerti? Dia juga cinta sama aku. Dan kami akan segera menikah. Aku tidak mencintai kamu, Zakir. Apa? Aku mau nikah sama kamu. Karena memang terpaksa. Semua itu karena kamu sering menolong keluargaku. Tapi aku tidak mencintai kamu. Tapi itu nggak berarti kamu harus menikah sama dia. Diam Sarah. kau, diam. Kamu dengar ya, Sarah? Kamu pikir aku bantu keluarga kamu, semua itu cuma-cuma? Tidak, Sarah. Itu adalah investasi aku, supaya suatu hari nanti aku bisa menikahimu. Ayo. Memangnya berapa yang sudah kamu bantu? 100.000? 1 juta? Akan ku ganti semua. Sarah sudah menjadi milikku. Ayo, Sarah. Lepaskan! Hei! Jangan macam-macam ya. Apa? Sekarang tidak lagi.
Karena Sarah akan menikah denganku. Lihat pembalasanku. Kamu tidak apa-apa? Aku nggak terima ini. Apa-apaan ini? Sarah mau dinikahkan sama orang. Arman, kau harus melakukan sesuatu. Bantu aku. Supaya aku bisa menikah dengan Sarah. Sarah tidak boleh menikah dengan orang lain. Maafkan aku, Zakir. Rasanya aku nggak bisa. Kenapa sekarang kamu bicara begitu? Kenapa sekarang bicara tidak bisa? Selama ini aku selalu membelamu. Aku melakukan apa saja untuk membantu keluargamu. Terus sekarang ini... Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi sekarang. Kenapa tidak bisa, Arman? Kenapa? Kamu harus bantu menyingkirkan orang asing itu. Kamu harus bantu aku menikah dengan Sarah. Bisa kan? Aku sama sekali tidak bisa. Tapa sudah melarangku untuk melakukan itu. Kalau sampai terjadi apa-apa, nanti kita bisa mati. Kau tahu itu kan resikonya. Itu artinya kau sudah memancing kemarahan. Aku tidak peduli. Pokoknya aku harus bisa menikah dengan Sarah, Arman. Aku peringatkan padamu, Arman. Kalau sampai orang asing itu yang menikah dengan Sarah, kau tanggung sendiri akibatnya. Jadi kau mengancammu? Itu artinya kau sudah memancing kemarahan. Aku tidak peduli. Maka aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Zakir, tolong jangan memancing kemarahan Tapa. Karena ini resiko yang besar. Zakir! Zakir akan berbuat nekat. Bagaimana ini? Apapun resikonya, pernikahan Sarah dengan orang asing itu harus dihentikan. Mereka tidak boleh sampai menikah, karena hanya aku yang boleh menikah dengan Sarah. Kalian bertiga, kumpulkan teman-teman kita, kalau perlu orang-orang kampung sebelah, untuk menghancurkan pernikahan Sarah. Aku yang harus menikah dengan Sarah, bukan orang itu. Kalian mengerti? Oke, bos. Kenapa masih di sini? Ayo cepat pergi! Sarah! Jangan sampai Zakir merusak acara itu. Aku tidak mau dia terluka. Jadi, apa kita harus melindungi Sakti? Ya, itu memang benar. Tapi kita harus juga menjaga Sarah. Bisa jadi Zakir datang untuk menculik adikku itu. Dia punya berbagai macam cara. Apapun yang terjadi, Sakti harus selamat. Karena Zakir tidak mungkin melukai Sarah. Tenang, bos. Kita akan cari bantuan teman kita yang lain. Semoga saja Sakti baik saja. Dan kalau tidak, Tapa pasti akan marah padaku. Sekarang pergi. Aku tidak akan membiarkanmu, Zakir. Ayo cepat! Pernikahan mereka tidak boleh terjadi. Arman,
menghalangi Jakir kemari. Ingat itu. Ayo duduklah. Kau mau apa, Jakir? Minggir kau. Biarkan aku lewat. Sudahlah, Jakir. Aku tidak ingin merusak persahabatan kita. Percuma. Persahabatan kita sudah rusak, Arman. Sejak kamu melindungi orang asing itu dan membiarkan dia menikahi adikmu Sarah. Mengerti? Minggirlah. Serang mereka! Sudah, hentikan. Kita ini adalah teman, kau ingat itu kan? Tidak! Sekarang kita bukan teman. Kita adalah musuh karena kau berkhianat. Ini akibatnya. Hah? Karena memilih melindungi orang asing itu. Kau berkhianat, mengorbankan pertemanan kita. Aku kan udah bilang, Sarah itu adalah milikku. Sarah harus menikah denganku. Sudah gila! Kenapa bawa senjata? Kenapa kau melukainya? Membuat pusing saja. Kenapa harus melakukan hal ini? Bagaimana kalau dia tidak bisa diselamatkan lagi? Sudahlah, bubar! Bubar semuanya! Arman. Sakir. Arman. Maafkan aku. Maafkan aku. Herman! 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 Pergilah! Sarah.
Bertahan nggak, Arman? Bertahan. Bertahanlah, Arman. Bertahanlah. Arman! Arman! Ya Allah, Arman! 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 Siapa yang telah melakukan ini? Arman! Arman! Kak Arman! Kak Arman! Arman, ayo bangun. Ayo cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Kak Arman! Dengarkan aku. Kak Arman, kenapa sampai begini? Bilang pada kami siapa pelakunya. Kami harus membawa ke rumah sakit, ayo. Asal kau tahu saja, Zakir ingin menyingkirkan kamu. Bukan cuma Zakir saja. Apa? Yang lain. Siapa? Orang itu berasal dari Jakarta. Jakarta? Siapa nama orang itu? Aku nggak tahu orang itu. Yang jelas dia menyuruh seseorang. Dan orang itu dari Nepal. Kak Arman. Untuk menyingkirkan kamu. Arman, dan siapa orang itu? Dan nama orang itu. Iya, siapa? Orang Arman. Arman. Orang itu adalah. Ayo katakan. Katakan siapa? Katakan Arman. Ayo katakan Arman. Siapa orangnya? Arman. Selamat siang Nyonya. Aduh, payokin dulu dong. Aduh Harun, biasa-biasa aja deh. Nggak usah pakai begini. Ah, Nyonya, ini tuh siang bolong panas terik. Nggak baik buat kulit Nyonya kalau kelamaan kena sinar matahari. Nyonya, Tuan gimana? Udah sembuh? Udah sembuh. Tapi masih di rumah sakit. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga Tuan cepat pulang ya, Nyonya. Iya. Hilda, kamu memang perempuan paling cantik yang ada di dunia ini. Kalau aja kamu tahu, aku kerja di sini jadi satpam itu hanya untuk melihat kamu. Aku mencintaimu, Hilda. Maafkan saya, Pak Adiaksa. Ngapain? Tuan kecil, Mang Harun itu lagi berdoa supaya keluarga ini bahagia terus dan Bapak cepat pulang ke rumah. Doa lu banyakin. Jaga yang benar. Iya, Tuan. Ketahuan. Sarah, kenapa kamu ada di sini? Sarah, dari tadi kamu belum makan. Bagaimana kalau aku buatkan teh? Tidak usah. Tapi nanti kamu bisa sakit, Sarah. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Karena sekarang kan kamu sudah menjadi istri aku. Dan sudah menjadi tanggung jawab aku. Jadi sebaiknya kamu ikut saja aku ke Jakarta. Sepertinya aku tidak bisa ikut. Kenapa? Karena Kak Arman sudah meninggal. Aku tidak tega meninggalkan Mami Chan dan Mang Ujat. Lebih baik aku di sini menemani mereka. Sampai mereka bisa terima kenyataan. Kamu bisa mengerti aku kan, Sakti? Ya, aku mengerti. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Aku juga
belum bicara dengan keluarga soal pernikahan kita, Sarah. Mama, Karaya akhirnya bakal jadi calon kakak ipar aku ya. Ini seneng banget, Ma. Iya, Mama juga senang banget. Soalnya Raya itu kan anak yang baik. Iya, dan Raya itu cocok banget sama Sakti ya, Ma? Iya kan? Ya cocok lah, gimana nggak cocok coba? Mereka itu kan temenan sejak lama. Cocok juga dong sama Vini. Kita bakal bisa ke mall bareng, terus nonton bareng, ya nggak sih, Kak? Itu memang dasar kamunya aja nyocok-nyocokin. Bilang aja kamu seneng punya calon kakak ipar kayak Raya supaya kamu bisa dapet duit jajan tambahan. Iya kan? Ih, nggak tahu. Aku itu emang cocok sama Karaya, ya nggak sih, Ma? Udah kalian berdua tuh nggak ada habisnya kalau ngobrol. Udah, Ma, aku ke kamar dulu ya. Iya sayang. Raya mau menikah sama Sakti. Jadi keluarga kita nggak akan bangkrut. Iya. Karena kalau enggak, semua rencana kita bakalan hancur. Untuk sekarang biar aja mereka menikah dulu. Nanti kita akan singkirkan Sakti setelah dia menikah dengan Raya. Yang penting kita nggak kehilangan harta kekayaannya. Bener tuh, Ma. Nanti begitu Raya jadi janda, aku yang akan gantiin posisinya Sakti untuk jadi suaminya Raya. Pintar anak Mama. Sudah malam, Umi. Sebaiknya Umi istirahat. Umi belum ngantuk, Abi. Sudahlah, Umi. Kita ikhlaskan saja. Pergilah kau. Mau apa lagi kamu kesini? Aku datang ke sini untuk mencari Sarah. Di mana Sarah? Di mana Sarah? Sarah? Sarah sudah jadi istri orang lain. Jadi kau tidak usah ikut campur lagi. Aku peringatkan. Katakan di mana atau kau obrak-abrik semuanya. Di mana Sarah? Pergi kau dari rumahku. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Abi, bangun Abi. Tidak akan ku beritahu. Aku tidak akan membiarkan Sarah dibawa oleh orang asing. Aku harus merebutnya. Kalian lihat saja akibatnya. Sarah pasti akan menjadi milikku. Abi, ayo. Syukurlah kau tadi berbohong pada Jakir. Dia pasti mencari Sarah. Sarah, untuk sementara tempat ini aman buat kita. Istirahatlah. Ya, ayo. Sarah, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku bisa merasakan kesedihan dari tatapan matamu, Sarah. Sakti, aku benar-benar tidak tenang. Aku khawatir dengan keadaan Mamu dan Mami Jan. Aku takut Jakir datang ke rumah. Tidak, Sarah. Aku yakin Zakir tidak akan mencelakai Mamu Zan dan Mami Zan. Kamu tenang saja ya. Ya? Iya.
Akan kunyalakan api dulu. Itu ada kayu. Kenapa lambat sekali jalannya? Kalau begini mau sampai kapan? Ayo cepat! Sepertinya kita tidak bisa meneruskan perjalanan kita, Bos. Kabutnya sangat tebal sekali, Bos. Aku tidak mau tahu. Pokoknya jangan banyak alasan. Aku mau jalannya lebih cepat lagi. Tapi, Bos... Tapi apa? Tidak ada tapi-tapian. Kabut tidak akan menghalangi aku mendapatkan Sarah. Ngerti kamu? Sekarang lebih cepat lagi. Ayo cepat! Sakti, boleh aku minta sesuatu? Boleh. Aku hanya ingin kamu itu tidak menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi di sini, termasuk kematian kakakku. Aku anggap itu adalah takdir. Kamu sudah menyelamatkan aku dari hukuman di desaku, dan akhirnya aku sekarang berhutang budi sama kamu. Sarah, kamu sekarang sudah menjadi istriku dan sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi dirimu, Sarah. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu. Dan aku bahagia bisa menikah dengan wanita yang sempurna, berarti mulia seperti kamu. Kamu adalah pilihanku. Pendampingku, Sarah. Yang akan mendampingiku seumur hidupku, Sarah. Aku akan menjagamu selalu. Ayo bangun, Sarah. Sakti, lepaskan aku, Jakir. Tidak akan. Kamu tega sekali pada Sakti. Apa? Kau lebih peduli pada dia? Hah? Sarah, kau itu adalah calon istriku. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya. Ayo, tinggalkan dia. Sakti! Ayo! Sakti! Tunggu, Jakir. Ayo. Sakti! Sarah sayang, kita akan pergi dari sini dan menikah di Kathmandu. Ayo sayang. Bos, badannya terlalu besar. Kita nggak bisa lihat apapun, Bos. Aku nggak peduli. Pokoknya kita harus naik ke atas dan pergi dari sini.
Sarah? Sarah? Aduh. Sakti! Itu kan suara Sarah. Tunggu, Jakir. Sarah! 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 Ya Allah, lindungilah di mana Sarah. Sarah! Di balik semua ini pasti dia. Zakir pasti yang sudah menculik Sarah. Aku yakin sekali. Aku harus menemui Zakir. Hei, tunggu. Mau kemana? Di mana Sarah? Dia sudah tidak ada. Jangan bohong kamu. Katakan di mana Sarah? Untuk apa membohongimu? Apa kamu bilang? Katakan, di mana Sarah? Iya, aku memang yang menculik Sarah. Tapi dia gigit tangan aku dan langsung lompat. Apa? Kau bilang apa? Iya, Sarah sekarang sudah tidak ada. Dia sudah pergi untuk selamanya. Sarah sudah tidak mungkin lagi bersama kita. Tidak. Sarah tidak mungkin meninggal. Aku tidak percaya. Kau pasti berbohong. Ini bekas gigitan Sarah masih ada. Aku juga berharap begitu. Tapi kita mau bagaimana lagi? Sarah sekarang sudah tidak ada. Aku tidak percaya kalau Sarah sudah meninggal. Dengar, kalau terjadi apa-apa dengan Sarah, aku akan mencarimu. Aku akan mencari Sarah sampai ketemu. Kau boleh cari Sarah kemana saja. Dia tidak akan ketemu. Sarah! Sarah! Sarah, kamu di mana? Nggak mungkin dia meninggal. Sarah! 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 Di mana aku harus menemukan Sarah? Tidak mungkin dia sudah meninggal. Sarah! 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 Ini, ya Allah. Ini darinya Sarah. Sarah! 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 Di mana kamu? Sarah! Sarah! Wah. Lihat siapa ini? Hah? Oh, kau rupanya. Orang yang mengaku-ngaku jadi suami Sarah. Diam kamu, Zakir. Gara-gara kamu, aku kehilangan istriku untuk selamanya. Ya Allah, itu kan Aku Sakti. nggak akan pernah Sakti ada di sini. bisa memaafin kamu. Awas kamu. Sampai aku menemukan Sarah. Sakti, aku di sini. Aku nggak meninggal. Aku diculik Jakir. Sakti, jangan pergi. Ya Allah.
diculik Jakir, Sakti.